Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 456. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pria ini bersuara seperti Drake, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Selain itu, suaranya memiliki bau yang sangat menyengat sehingga membuat kulit kepala orang semakin mati rasa. Gadis yang diselamatkan oleh Aditya gemetar ketakutan. Dia belum pulih sepenuhnya, tetapi setelah ketakutan lagi, dia hampir pingsan. Saudara Aditya, sepertinya ada masalah lagi. Gadis itu memandang Aditya dengan gugup dan berkata, dan dia tanpa sadar mendekat ke Aditya. Jangan takut, tidak apa-apa. Aditya sekuat batu dan menghibur gadis itu. Ketika gadis itu melihat ketenangan Aditya, dia juga memiliki tulang punggung di hatinya. Tidak begitu takut lagi, saudaraku. Apakah bala bantuan dari keluarga Akbar sudah tiba? April menjadi sedikit gugup dan bertanya kepada Aditya. Aditya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata kepada April, kita masih memiliki bala bantuan. Saudari, tidak apa-apa, saya akan mengantarmu pulang. Ya, kakak beradik itu tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum sekelompok besar orang masuk keluar villa. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40-an atau 50-an. Dia berpakaian sangat mewah dan tampak seperti orang kaya dan berkuasa. Di belakang pria ini, ada sekelompok besar pria kuat, berjumlah 20 atau 30. Melihat orang-orang ini menerobos masuk, para pengawal Akbar yang telah dipukuli oleh Aditya dan Dilan pada dasarnya semua bergegas keluar saat ini. Dan mereka semua memiliki orang-orang di tangan mereka. Hanya keduanya yang kakinya patah tidak keluar dan masih terbaring di dalam villa. Sialan. Apakah kamu masih sombong? Tidak ada yang bisa meninggalkan halaman villa hidup-hidup hari ini. Pada saat ini, pria ketujuh berteriak dengan leher terentang. Terlihat sangat sombong. Aditya mengerti, pasti orang ketujuh inilah yang menelepon dan menarik begitu banyak orang. Tapi Aditya masih belum tahu apa hubungan orang-orang ini dengan Akbar. Irwan, apa yang terjadi? Pria terhormat berusia 40-an atau 50-an itu datang dan bertanya pada Irwan dengan matanya yang bulat dan galak. Tuan kedua, orang-orang ini seharusnya datang dari kota Manado. Mereka melukai tuanku dan membawanya ke villa untuk mencari dua tuan muda. Irwan menunjuk ke arah Aditya dan Dilan dan melanjutkan dengan ganas. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada tuan dan tuan muda. Mendengar apa yang dikatakan Irwan, pria itu segera meledak. Apakah ada hal seperti itu? Pria itu melirik ke arah Irwan, dan kemudian mulai melihat ke arah Aditya. Ya, tuan kedua. Kalau tidak, saya tidak akan menelepon Anda dan meminta Anda datang untuk meminta dukungan. Irwan mengangguk dan membungkuk dan berkata kepada pria yang itu. Pria itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Setelah terdiam beberapa detik, dia berkata kepada Irwan, segera masuk ke villa dan lihat bagaimana keadaan kakak tertua saya dan kedua keponakan saya. Irwan memasuki villa dengan tergesa-gesa. Nak, apakah kamu pemimpin mereka? Pria itu menunjuk ke arah Aditya dan bertanya kepada Aditya dengan arogan. Aditya tidak tahan dengan kesombongan orang ini. Jadi dia berkata dengan dingin, minggir, sebaiknya kamu tidak mengarungi air berlumpur ini. Haha, sialan. Sudah main-main di kota Jakarta begitu lama selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu seseorang yang ceroboh seperti Anda. Pria itu sangat marah. Dan dia tidak berharap Aditya berani tidak peduli padanya. Saya beri waktu 10 detik. Keluar dari sini. Aditya sudah sangat tidak sabar dan memperingatkan pria itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Dengar. Namaku Doni. Doni mengumumkan namanya. Lalu menatap Aditya. Menunggu mohon ampun padanya. Tapi dia kecewa. Aditya belum pernah mendengar nomor teleponnya. Tinggal 5 detik lagi. Kenapa kamu tidak keluar? Aditya berkata kepada Doni dengan suara dingin. Sial.
Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Doni benar-benar marah. Saat dia hendak memanggil bawahannya untuk bergabung dengannya, lelaki tua ketujuh itu keluar. Irwan adalah orang pertama yang keluar dari villa, dengan beberapa anak buahnya di belakangnya. Beberapa pria menggunakan panel pintu untuk membawa Aripudin dan Udin, sementara Akbar dibantu Irwan. Dia dibantu oleh seseorang, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Baik Udin maupun Aripudin berada dalam keadaan koma. Tangan dan kaki mereka hancur, dan mereka tidak sadarkan diri karena kesakitan. Ini. Doni melihat pemandangan ini. Matanya tiba-tiba membelalak. Kedua keponakannya benar-benar dipukuli, dan dia terbaring di panel pintu seperti orang mati. Tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kakak tertuanya memegangi tulang rusuknya dan mengerang kesakitan. Saudaraku, Doni berteriak dan berlari menuju Akbar. Ketika dia melihat Donilah yang membawa orang ke sini, Akbar sangat sedih hingga dia hampir menangis. Adik kedua, Akbar gemetar. Dia memegang tulang rusuknya dan menatap Doni. Apa yang terjadi? Apakah Aripudin dan Udin masih hidup? Doni bertanya pada Akbar sambil menatap Aripudin dan Udin dengan heran. Mereka semua masih hidup, hanya saja tangan dan kaki mereka patah. Tulang rusukku juga patah. Adik kedua, kamu ingin membalaskan dendam kami. Akbar benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia telah hidup begitu lama. Ini pertama kalinya dia menunjukkan kelemahan seperti ini. Apakah ini anak yang melakukannya? Doni menunjuk ke arah Aditya dengan ganas dan bertanya pada Akbar. Ya, anak ini. Akbar juga merasa percaya diri. Dia menunjuk ke arah Aditya dan berkata dengan keras. Oke, lihat saja bagaimana aku menghadapinya. Mata Doni menunjukkan cahaya dingin. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke arah Aditya. Oke, bocah, dari mana asalmu? Jika Anda berani menyinggung kami para sejarawan, saya rasa Anda tidak sabar. Doni menunjuk ke arah Aditya. Meskipun nadanya sombong, dia tidak berani menyerang Aditya segera. Lagi pula, tidak mudah bagi Aditya untuk membawa orang ke Jakarta untuk berurusan dengan keluarga Akbar. Aditya tahu bahwa akan sulit untuk melarikan diri tanpa cedera hari ini, dan bahkan lebih tidak masuk akal untuk bernalar. Melihat Udin mengulurkan jarinya dengan begitu arogan, Aditya sangat kesal. Dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih jari telunjuk tangan kanan Doni. Tidak baik, Doni segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena serangan Aditya terlalu cepat, dan orang biasa tidak bisa secepat itu. Jari-jarinya terjepit dan dia sudah sangat pasif. Doni sangat takut Aditya akan mematahkan jarinya. Klik, Doni berteriak dengan sedih, dan jari telunjuk kanannya telah dipatahkan oleh Aditya. Ini benar-benar yang kamu takuti. Dengan 10 jari terhubung ke hati, status Doni di Jakarta dianggap sangat mulia. Ah, itu sangat menyakitkan bagiku. Lepaskan aku, teriak Doni. Tidak lupa mengutuk. Kamu berani berbicara kotor. Aditya memandang Doni tanpa berkata-kata, dan menjambak rambut Doni dengan tangan kirinya. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak cepat-cepat membunuh anak ini? Doni memasang ekspresi menyakitkan di wajahnya dan memerintahkan anak buahnya untuk datang untuk menangani Aditya. Bersambung.